Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Pak Deara. Ini sudah akhir tahun lagi, menjelang memasuki 2026, yang artinya buat beberapa orang ini adalah masa liburan. Nah, ada yang sudah berjalan-jalan luar kota, ya, dan ada juga yang hanya bisa muter-muter di kotanya sendiri dan nggak bisa kemana-mana, tapi masih bisa ke mall, masih bisa jalan bareng keluarga, masih bisa nonton bioskop barangkali, bisa juga ke kafe estetik, ya, ngopi-ngopi cantik. Tapi anehnya ada saja orang-orang yang merasa bahwa itu masih kurang, dan ketika mereka melihat HP dan scroll sebentar begitu, tiba-tiba muncullah beberapa kota-kota menarik sebagai destinasi wisata, mungkin Jogja, Bali, Lombok, dan lain sebagainya, ya. Dan tiba-tiba spontan saja dia ngomong gitu, ya, orang lain kok bisa ya pergi jauh-jauh, kita kapan sih liburan beneran? Ya, sambil tagline pasangannya, ya. Padahal jelas-jelas dia mengetahui bahwa ada beberapa orang yang barangkali suaminya itu hanya pekerja rendahan, ya, barangkali hanya pekerja informal begitu, bukan pejabat BUMN, bukan pegawai BUMN, bukan juga konglomerat apalagi, ya. Nah, kita hari ini akan membahas kenapa hidup yang cukup sebenarnya ini tetapi masih dirasakan tidak cukup, ya. Yuk kita bedah pelan-pelan. Jangan lupa sambil ditemani kopi kalian, ya. Nah, media sosial itu bekerja di area dopamin. Yang ditampilkan itu bukan realita kehidupan yang aslinya, tapi highlight dari momen bahagianya orang-orang, ya. Dan ketika otak yang lelah, menganggur dari beberapa aktivitas, ya, nggak ngapa-ngapain, ini akan menyerap itu sebagai informasi yang apa adanya, ya, diserap secara mentah-mentah begitu aja. Masalahnya ini sebenarnya bukan pengen liburan, tetapi adalah membandingkan hidupnya sendiri dengan panggungnya orang lain. Dan setiap perbandingan itu seolah-olah terdengar suara yang berbisik, kayaknya hidupmu tuh masih kurang deh. Nah, yang kurang itu bukan uangnya, tetapi kecukupannya. Nah, ini sebenarnya adalah akibat dari passive living dan kortisol yang nggak tersalurkan. Banyak orang yang kerjanya hanya mager seharian, ya, bangun scroll sosmed, siang juga begitu, malam pun juga begitu menjelang mau tidur, tanpa aktivitas fisik yang positif, nggak produktif, nggak menghasilkan apapun, tanpa adanya katarsis secara emosional dan secara psikologis. Hormon kortisol ini, yaitu hormon stres, ya nggak keluar sebenarnya, yang ada malah menumpuk. Nah, efeknya apa? Ya nggak heran pada beberapa orang ya menjadi lebih cepat bete, mudah ngeluh, ya, sensi bawaannya, dan melampiaskan ke lingkungan sekitarnya, ya, bisa jadi termasuk ke pasangannya, ya. Dan ini adalah cerminan dari orang-orang yang emosinya nggak matang karena tidak melewati pengolahan yang secara efektif, gitu. Nah, ada beberapa orang yang mungkin ketika menyampaikan ke pasangan, ya, caranya mungkin halus, ya, soft spoken katanya. Tetapi ya jelas ini menekan juga. Kalimatnya memang lembut. Kemudian ada rasionalisasi, aku kan cuman pengen bla 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 gitu, ya. Ini bukan bermaksud untuk menuntut kok. Ya kan ke kamu sendiri sebagai pasanganku aku ngomongnya. Dan banyak alasan lain. Tapi frekuensinya hampir setiap hari. Bayangkan kalau ini terjadi setiap hari. Di dalam psikologi relasi, ini yang disebut sebagai chronic emotional pressure. Tekanannya memang kecil, tapi terus-menerus, ya. Akibatnya apa? Yang terjadi pada suami ataupun pasangan, ada perasaan gagal, bisa menurunkan harga diri, dan jelas menyebabkan adanya kelelahan secara mental.
dia merasa sudah all out dalam bekerja, sudah sesuai dengan kapasitasnya, tapi kayaknya terkesan nggak dianggap gitu. Nah, kok banyak SDM rendah yang nggak mikir ya, bahwa tidak setiap orang itu hidup di garis start yang sama. Ya, contoh seperti pekerja kelas bawah gitu ya. Gajinya barangkali habis hanya untuk kebutuhan dasar saja. Bisa jadi nggak punya privilege untuk menabung. Ya, apalagi menyisihkan uang buat liburan, buat healing. Ini jelas mahal kan? Nah, masalahnya tuh muncul ketika ekspektasi dibangun dari tontonan, bukan dari realita ekonomi keluarga, ya. Dan ini bukan soal ambisi sebenarnya, juga bukan soal kebutuhan, tetapi keinginan yang tidak sesuai realita. Punya mindset BPJS ya, kok kayak gini dipiara sih? Nah, ini kita bicara mengenai syukur. Ini syukur itu bukan pasrah sebenarnya kan, bukan cuma sekedar menerima kondisi apa adanya ya, bukan cuma seperti itu, bukan cuma sekedar nerimo ikhlas ya. Dan itu emang harus tumbuh dari adanya kesadaran. Syukur itu adalah keadaan yang sekarang yang kita bisa terima, tapi bukan berarti kita berhenti untuk bermimpi. Bersyukur bukan berarti nggak boleh punya keinginan untuk memiliki hal-hal yang mewah barangkali, tapi ini menyangkut urusan untuk tidak menyakiti orang yang sedang berjuang bersamamu, di sampingmu. So, kalau akhir tahun ini kita masih bisa makan bareng keluarga, masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa ketiwi ya, masih bisa pulang ke rumah yang aman dan nyaman, masih bisa sehat, sedikit sakit minum tolak angin juga sudah sembuh begitu ya. Ini bukan perkara kecil loh, luar biasa nikmatnya ya. Mungkin memang nggak viral, tapi bukan berarti tidak diabaikan dan tidak istimewa. Nah, buat kamu yang lagi liburan staycation di luar kota, mungkin sedang merasakan sisi kemewahan dari hidup yang tidak setiap orang bisa menikmati, selamat ya. Bersyukur kamu bisa menikmati itu. Dan buat kamu yang hanya bisa menjalani akhir tahun dengan berada di rumah saja, ataupun hanya di seputaran kompleks rumahmu, di kota di mana kamu berdomisili, ya tetap harus bersyukur, alhamdulillah. Gak semua orang yang liburan itu, ataupun bahkan yang sering warawir liburan, itu bisa jadi belum tentu mereka bahagia juga kan. Tapi juga bukan berarti bahwa orang yang hanya staycation di rumah itu adalah orang yang gagal. Nah, yang berbahaya adalah ketika sosial media membuat kita tidak pernah puas dengan apapun yang nyata yang ada di depan kita. Ya, kalau ingin lebih dari itu, bergerak bersama. Ya, berjalan bersama, berlari bersama, cari kesibukan yang produktif lah, dan yang menghasilkan ya tentunya. Cari uang sana, jangan cuma mengandalkan pasanganmu sendiri. Dan juga jangan ngeluh sendirian kalau kamu ingin lebih. Tapi kalau memang kamu nggak ingin ngapa-ngapain, ya terima apa adanya. Rumah itu seharusnya adalah tempat di mana kita bisa pulang untuk menenangkan diri, bukan tempat banyaknya tuntutan yang melelahkan. So, terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Sampai ketemu di episode Ngopi Bara selanjutnya. Saya Pak Deara, salam Ngopi Bara. Tetap sehat dan waras ya.